Oke, bertemu kembali dengan saya, John Suprihanto. Tentunya Anda masih ingat materi topik yang awal kita bahas, yaitu terkait dengan organisasi atau perusahaan sebagai satu sistem terbuka. Jadi, kalau kita mencoba mengingat kembali, sistem terbuka itu menerima pengaruh dari luar. Itu faktor produksi atau subsistem input. Kemudian ada subsistem proses yang isinya adalah berbagai kegiatan. Ada produksi, ada pemasaran, ada keuangan, ada sumber daya manusia, dan juga berbagai kegiatan lainnya. Kemudian ada subsistem output, di mana di sana ada tujuan ideal dan ada tujuan komersial. Nah, tentunya kita kembali kepada proses atau transformasi atau subsistem proses atau subsistem transformasi. Kita sudah ulas, sudah bahas kaitannya dengan produksi operasional. Kita juga sudah ulas kaitannya dengan pemasaran. Kemudian mari kita coba ulas manajemen sumber daya manusia. Nah, di belakang saya ini itu bisa kita ulas MSDM, manajemen sumber daya manusia, di mana menjadi salah satu kegiatan di dalam proses transformasi dari suatu sistem terbuka. Nah, ada 4 kelompok atau ada 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah kegiatan acquiring atau mengadakan sumber daya manusia. Kegiatan kedua adalah developing atau mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya adalah rewarding, menghargai sumber daya manusia atau memberi penghargaan kepada sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah maintaining atau memelihara sumber daya manusia. Nah, mari kita coba satu persatu kita rinci. Apa saja yang masuk di dalam acquiring atau mengadakan sumber daya manusia? Kita buka setapak demi setapak. Kita lihat di sini untuk acquiring itu ada human resources planning, perencanaan. Kemudian ada job analysis atau job design. Kemudian ada recruitment and selection, dan tentunya masih bisa ditambah lagi, yaitu penarikan atau seleksi tenaga kerja. Nah, tentunya begitu kita bicara masalah human resources planning, kita harus mempertimbangkan, yaitu kaitannya dengan quality dan quantity. Ya, quality dan quantity. Nah, untuk quantity sendiri itu ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu workload analysis dan workforce analysis. Ini tertulis sedikit. Sedangkan untuk quality itu nanti kita berbasis yang kita sebut dengan job analysis and design. Bagaimana kalau kondisi perusahaan dalam kondisi surplus? Nah, jadi pada waktu kita bicara masalah human resources planning, itu bisa shortage, kekurangan tenaga kerja, kemudian bisa surplus. Kalau kekurangan tenaga kerja, jelas kita mulai merekrut, ya, kemudian seleksi, training and development, compensation, dan lain-lain. Itu kalau kita kekurangan tenaga kerja. Nah, sekarang posisinya adalah surplus tenaga kerja. Khususnya pada waktu COVID-19, pandemi COVID-19 ini sendiri, banyak perusahaan yang relatively itu kelebihan atau surplus tenaga kerja. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh mereka?
Karena tentunya ujung-ujungnya adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Tetapi sebelum kita melakukan pemutusan hubungan kerja, apakah ada kebijakan-kebijakan lainnya? Ada, yaitu pertama adalah restricted hiring. Dalam bahasa politiknya sering kita sebut dengan moratorium itu digunakan oleh pemerintah pada waktu pemerintah merasa kelebihan pegawai, dan saat itu juga dilakukanlah pembatasan rekrutmen, pembatasan penarikan tenaga kerja yang diistilahkan dengan kata moratorium. Nah, ini adalah kaitannya dengan restricted hiring. Kemudian yang kedua adalah layoff. Yogyakarta pernah mengalami yang namanya gempa bumi. Kemudian banyak hotel tidak bisa beroperasi, maka jelas kelebihan tenaga kerja. Tetapi mereka tidak di PHK. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah layoff, dirumahkan sehingga COVID-19. Itu juga hampir sama. Banyak awal-awal itu mereka itu tidak segera serta-merta dipecat atau di PHK. Mereka itu dirumahkan sementara. Dalam artian pada waktu pekerjaan tidak ada, mereka itu bisa dirumahkan sementara, bukan dipecat, namun dia tetap memperoleh bayaran. Biasanya upah pokoknya atau 50% dari biasanya take home pay-nya. Kemudian tentunya itu tidak selamanya bisa seperti itu. Itu bertahap, kemudian sekian bulan. Sesudah itu kalau tetap tidak bisa meningkatkan jumlah pekerjaan atau belum bisa pulih kembali, biasanya mereka pelan-pelan akhirnya di PHK. Tetapi paling tidak itu ada kebijakan yang kita sebut dengan layoff atau dirumahkan sementara. Bisa juga banyak perusahaan yang melakukan yang namanya early retirement, pensiun dini. Nah, tentunya kalau pensiun dini itu banyak yang dilakukan waktu merger Bank Mandiri, ya, menjadi Bank Mandiri itu merger dari beberapa bank pemerintah, ya. Di sana ada Bank Bumidaya, ada Bank Impor Ekspor, ada Bank Pembangunan Indonesia, ya. Ada beberapa bank yang waktu itu di merger. Kemudian tentunya pada waktu di merger banyak yang terpaksa mereka itu tidak diikutsertakan masuk di merger ini sendiri. Kemudian ditawari untuk yang namanya early retirement, pensiun dini. Biasanya pesangonnya cukup besar, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reduce hours. Apa itu reduce hours? Reduce hour itu menekan jam kerja. Jadi misalnya menekan jam kerja itu, anggaplah sebelumnya ada 2 shift siang, shift malam. Nah, ini nanti dua-duanya ini itu diadaptasi, dimodifikasi sedemikian rupa. Hari ini masuk shift siang, berarti yang shift malam off. Besok shift malam masuk, berarti shift siang off. Jadi on off. Tentunya itu juga ada adjustment dalam kaitannya dengan pengupahannya. Ya, biasanya 50% atau berapa persen, ya, dari total atau take home pay. Itu reduce hour. Nah, ideal sekali outplacement. Outplacement itu bisa dilakukan tentunya oleh perusahaan-perusahaan yang punya grup. Ya, misalnya perusahaan IBM, ya toh, cukup besar. Dia punya cabang atau punya branch atau punya operasi di Vietnam, di mungkin Thailand, di Indonesia, di Filipina. Nah, itu begitu Indonesia mengalami penurunan kondisi, maka dia bisa dilakukan yang namanya pemindahan atau penempatan di luar, yaitu misalnya di Asia Pasifik, lingkungan Asia Pasifik. Begitu nanti pulih kembali, mereka dikembalikan lagi, ya. Tentunya ini juga pernah outplacement itu kalau kita dulu ini historis, katanya dengan ABRI dipekerjakan atau ditempatkan di luar keabriannya, yaitu sebagai entah di DPR, entah di bupati, wali kota, kemudian
duta besar dan lain-lain itu ya. Itu waktu itu memang ada namanya dwifungsi ABRI. Nah, itu semacam outplacement. Jadi penuh di sini, kemudian bisa ditempatkan di tempat lain ya. Nah, ini adalah terkait dengan yang namanya kalau surplus ya, kalau surplus tenaga kerja. Tentunya dari sisi tadi saya singgung kaitannya dengan quality dan quantity. Nah, untuk quantity ada dua analisis yang bisa kita gunakan. Workload analysis, kemudian workforce analysis. Workload analysis berarti kita menganalisis beban kerja. Berapa jumlah tenaga kerja dibutuhkan dalam posisi beban kerja saat ini. Nah, itu adalah workload analysis. Workforce analysis itu berarti misalnya kita sudah menentukan jumlah beban kerja, sebut aja 1.000 orang atau 500 karyawan. Nah, pertanyaannya, apakah 500 karyawan ini itu rajin masuk semuanya setiap hari? Mestinya ada yang namanya tingkat absensi atau presensi. Nah, disitulah kita harus mencadangkan sekian persen untuk berjaga-jaga kemungkinan kaitannya dengan tingkat absensi. Tentunya tingkat absensi yang toleransi tertentu itu tentunya akan membuat sedemikian rupa persentase untuk terkait dengan tingkat absensi ini juga ada batas maksimumnya. Sedangkan sisi lain yang namanya workforce analysis itu adalah tingkat turnover, keluar masuknya karyawan. Semakin sering keluar, maka semakin banyak harus kita memasukkan. Nah, itu juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, kemudian kaitannya dengan quality. Quality itu tentunya kita bicara masalah mutu, dan mutu itu sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya job analysis. Jadi di sini itu kita akan berbicara masalah job analysis yang digunakan untuk menentukan mutu tenaga kerja. Ada 3 elemen dalam job analysis. Elemen pertama itu adalah K, itu knowledge, kemudian S itu skill, dan A itu ability. Jadi 3 itu yang membuat seseorang itu bermutu atau tidak. Kemudian ada 5 metode untuk menentukan job analysis. Nah, 5 metode itu adalah jelas menggunakan kuesioner yang terstruktur. Kuesioner itu bisa 2 macam. Ada terstruktur, ada juga yang benar-benar open ended ya. Jadi semi terbuka. Kemudian ada kuesioner yang terstruktur. Kemudian yang berikutnya adalah observasi, dan juga bisa kita menggunakan interview, dan biasanya ditambah lagi dengan catatan harian atau log. Jadi catatan harian pekerjaan atau kayak logbooknya. Itu adalah metode yang bisa digunakan. Kemudian tentunya hasil yang diperoleh adalah yang namanya job description, kemudian job specification, dan job competency. Apa itu job description? Job description itu uraian sistematis yang isinya adalah seluruh aktivitas. Orang sering mengatakan 5W atau 5W itu apa yang dikerjakan, di mana dikerjakan, mengapa itu dikerjakan, kapan dikerjakan, siapa yang mengerjakan. Itu biasanya lengkap sekali, job description. Kemudian spesifikasi, jelas itu kaitannya dengan spesifikasi untuk menduduki atau menjabati, dan job kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, tentunya di sini disebutkan ada uses. Usesnya itu banyak sekali. Uses dari job evaluation ini. Karena apa? Menghasilkan job description, specification, dan kompetensi. Paling tidak digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia, digunakan untuk pelatihan atau training and development, digunakan untuk menentukan kompensasi melalui job evaluation, digunakan untuk performance evaluation,
penilaian kinerja, tapi bisa juga digunakan untuk yang lain-lainnya. Ya, jadi banyak sekali manfaat dari job analysis yang menghasilkan job description, job specification, dan job competencies. Nah, ini masih dalam acquiring atau mengadakan. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan recruitment, mengadakan. Ada metodenya internal dan metodenya eksternal. Tentunya metode internal itu berarti bersumber dari karyawan di dalam perusahaan yang dia itu dipromosikan atau sering kita sebut dengan promotion from within. Jadi di dalam ini. Jadi naik, kemudian kosong, naikkan lagi itu dari dalam. Kemudian yang eksternal itu macam-macam. Eksternal bisa ngelamar sendiri, bisa melalui perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, bisa juga melalui agen-agen atau semacam institusi yang memang menyediakan tenaga kerja, tapi bisa juga dalam konteks tertentu kita itu menggunakan outsourcing atau outsourcing system. Nah, itu recruitment. Sedangkan selection, sesudah kita menseleksi. Ini umumnya, yang saya katakan umumnya yang dilakukan pada waktu penseleksi. Pertama adalah check of reference. Yang kedua, tes kemampuan dasar. Yang ketiga, tes psikologi. Yang keempat, tes bidang keahlian. Dan biasanya yang terakhir adalah tes kesehatan. Tentunya semuanya ada tujuannya. Ada tujuannya. Misalnya, check of reference. Akademik, IP-nya, tes akademik. Kemudian kaitannya dengan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Atau biasanya kalau di Indonesia masih dikenal dengan kata BLC, jadi check of reference administratif. Ya. Dan tentunya apakah memenuhi syarat semuanya sesuai dengan administrasi yang diminta. Kemudian tes kemampuan dasar, basic, tes psikologi lebih kepada ini biasanya orang mengatakan lebih baik attitude-nya baik daripada dan dia tidak terlalu pinter, nggak masalah, dibandingkan dengan attitude-nya jelek tapi dia cerdas, itu malah bahaya. Jadi tes psikologi, tes bidang keahlian, dan tes kesehatan. Tes kesehatan itu biasanya berbicara masalah kaitannya dengan fisik dan kaitannya dengan penyakit menular. Kalau fisik itu berarti dia harus bekerja menggunakan 2 tangan, dia bekerja harus menggunakan 2 kaki, dia bekerja harus tingginya tertentu. Nah, itu berarti fisik. Kemudian tes kesehatan dalam konteks penyakit menular, berbahayanya adalah kalau dia pada waktu dites ini tidak serius, maka bisa saja masuklah karyawan atau karyawan baru yang dia membawa penyakit menular. Sedemikian rupa, bekerja dalam satu ruangan bersama dengan 10 karyawan temannya, 1 tahun bekerja dalam satu ruangan, akhirnya di situ penularan terjadi. Apa yang terjadi? Sesudah ini dipindahkan ke ruang lain yang 10 orang ini tadi menyebarkan penyakit. Nah, disinilah akhirnya kita menyebutkan tes kesehatan itu sangat penting sekali dalam konteks untuk dia bisa bekerja dengan optimal. Itu adalah semuanya acquiring, pengadaan. Nah, yang berikutnya kita berbicara masalah sudah diadakan.